Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibul Ardi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin, STAI Al-Amin Gresik Kediri Lombok Barat. Saya saat ini sebagai peserta PKDP UIN Mataram tahun 2025. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas pembuatan video mengajar menggunakan materi pentingnya media pembelajaran sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk videonya kita saksikan bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan pada semester 5 sekarang. Kedua kalinya selawat serta salam pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam hidayah menuju terang benderang ad-dinul Islam. Baik, bagaimana kabarnya? Saya ini masih semangat? Semangat. Semoga saja ya tidak ada yang mengantuk, karena pada siang hari ini kita akan membahas hal yang sedang booming, sedang viral, terutama masalah ini menjadi masalah bersama kaum ibu-ibu yang anaknya kecanduan media sosial, konten pendek. Jadi sebelum kita mulai, kita absen dulu. Yang pertama, Rina bersedia? Nabila Agustina, Dara Afriyanti Fajarwangi, Hadir, Pak. Yuliana Wulandari, Pak Muhara, Istiqomah, Tia Atapiani, Nurul Aini, Sumbawati. Gak masuk Sumbawati ya. Hadir, Pak. Hadir. Oh. Bu Murani, Sri Rohana, Suhardi, Khairuddin. Ya, cuma ini yang masuk ya. Ya, Pak. Di semester awal ini kalian ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah media pembelajaran. Jadi karena sudah kenal ketemu di semester
di kampung kalian masing-masing? Sibuk sendiri dengan gadget? Ada yang tidur malas-malasan sambil pegang HP? Ketika belajar semangat yang kurang, stres apabila disuruh belajar, apalagi sifatnya hafalan, dan yang paling parah nangis kalau disuruh belajar. Ada ya di kampung ya? Ya. Jadi masalah global, masalah semua orang, bahkan sampai kampung, karena WiFi sekarang sudah masuk ke kampung-kampung. Ini kecelakaan apa? Kalau siapa baru tayang Wah. ya, jadi silakan kita tonton bersama-sama video yang akan ditampilkan. Ini hewan yang joget-joget, siswa yang joget, orang kampung, orang kota yang joget-joget di TikTok, itu termasuk dalam konten receh.
Jadi tadi ada data menarik, di Indonesia itu penggunanya 64% dari jumlah populasi. Jadi sekitar 46 juta. Jadi sisanya itu 36% yang mungkin orang tua atau yang gaptek nggak pakai gadget Android. Baik, jadi itu tadi video tentang bagaimana konten receh atau konten berkualitas rendah mempengaruhi berbagai negara yang ada di dunia, termasuk salah satunya Indonesia melalui aplikasi media sosial TikTok. Jadi paling banyak, jadi TikTok paling enak memang di scrolling. Jadi berikut itu adalah penurunan kualitas kognitif dan kelelahan mental karena konsumsi sosial media dengan konten receh atau konten berkualitas rendah. Yang tadi ada ditampilkan manusia yang perutnya itu diganti babi, atau yang sekarang ada yang tahu konten anomali, ada sapi, iya ada hiu pakai kaki, pakai sepatu, ada sapi yang badannya itu diganti pakai semangka, ada tumpeng sahur, ada Pirbo Camilo itu onta berbadan mobil. Jadi banyak lainnya. Dari sini ciri dari penyandang brain rot. Yang pertama itu zombie scrolling. Apa kira-kira zombie scrolling? Kita scrolling zombie itu Pak. Kita tidak sadar waktu. Iya, nggak sadar waktu, nggak sadar jadwal makan. Iya, nggak sadar jam. Jadi gadget itu dilepas ketika HP-nya sudah panas atau lowbat baterainya atau kelelahan karena tidur karena terlalu capek. Yang kedua doom scrolling. Jadi doom scrolling itu scroll media, misalkan di TikTok kita cari tontonan yang ingin kita tonton. Dan di scroll itu kan acak ya. Mau konten negatif, mau konten 18 plus, jadi nggak perlu, yang penting di scroll. Sudah ke yang poin nomor pertama, sudah zombie scrolling. Jadi nggak peduli, dia konsumsi semua. Yang selanjutnya adalah bermain game. Selanjutnya, iya banyak sekali kecanduan dari bermain game. Baik yang menghabiskan tabungan orang tua anak maupun yang bermain gratis. Yang selanjutnya adalah kecanduan media sosial. Ya, saya rasa bukan cuma untuk anak di bawah usia 15 tahun, kita juga yang sudah lansia juga bisa. Ya, lansia juga, ibu-ibu sekarang, mama sudah kecanduan media sosial. Sampai lupa masak, lupa ngurus suami dan anak. Ya, jadi dampak brain rot terhadap siswa. Jadi ini bagian pentingnya nanti kenapa media pembelajaran interaktif itu menjadi penting untuk menangkal dampak dari brain rot ini. Yang pertama adalah penurunan motivasi belajar, itu jelas. Yang kedua, kesulitan memahami materi. Di sini ada yang sudah ngajar nggak di sekolah dasar atau di MI atau di PAUD, di mana saja sudah ngajar kan? Ada nggak ketemu masalah kesulitan memahami materi akibat penurunan motivasi belajar? Sering ketemu Pak, karena kan sekarang
Yang selanjutnya gangguan kognitif. Gangguan kognitif itu daya serap otak itu menurun. Yang selanjutnya gangguan emosi, ya tadi ada yang disebut anak itu cepat tantrum, emosinya tidak terkontrol, jadi mengikuti karakter dari apa yang mereka lihat di media sosial. Hambatan perkembangan kreativitas. Nah ini poin ini gimana maksudnya hambatan perkembangan kreativitas? Otaknya beranu. Iya, otaknya nggak berkembang. Ya. Di media sosial itu kan sesuatu yang instan, tontonan-tontonan yang instan. Jadi karena sesuatu yang instan, jadi otak kita tumpul, kreativitas kita berkurang. Jadi apa kesulitan kita tinggal mencari di YouTube bagaimana cara ini. Iya. Jadi malas bertanya kepada tetangga, pada orang tua, gimana resep untuk masak ini. Jadi tinggal cari di YouTube saja. Ini yang ketawa mungkin pelaku ya. Yang selanjutnya kesulitan fokus pada informasi yang lebih panjang. Jadi berkaitan dengan tadi scrolling video-video pendek. Jadi sekarang informasi di media sosial, terutama TikTok tadi, itu sudah persingkat sedemikian rupa. Ya, banyak video-video yang dipotong yang menyampaikan informasi sesat, yang hoax. Jadi apabila diberikan video panjang untuk klarifikasi itu nggak peduli, skip ya. Kita ambil mana yang menjadi objektivitas pikiran kita. Kesulitan mengontrol emosi, jadi terkait dengan yang di atas tadi, gangguan emosi. Jadi siswa yang terkena barrier perilakunya, susah konsentrasi, ketika berkomunikasi, seringkali terbawa dengan gaya bahasa atau pembahasan konten receh yang mereka temukan di media sosial. Jadi, ya termasuk rata-rata di sekitar rumah saya, anak-anak di sekitar rumah saya itu, kalau misalkan kita tanya ya, jeruk, kita tanya jeruk terkait dengan konten anomali. Kira-kira di sini ada yang pernah lihat konten anomali nggak? Ya syukurlah kalian tidak pernah. Jadi saya pernah di anak-anak di sekitar rumah saya suguhkan jeruk. Anak-anak ini apa nih? Oh itu udin lindun, badin lindun. Kok udin lindun, badin lindun? Ini jeruk bukan, itu udin lindun, badin lindun. Saya tunjuk garam, toples garam. Ini apa? Garam. Kok garam? Ya itu namanya di konten anomali. Oh berarti ini sudah merusak otak anak. Memang sudah mulai terganggu. Yang selanjutnya kesulitan memahami sesuatu. Yang selanjutnya malas diajak berpikir mendalam atau menganalisa sesuatu. Apakah benar merupakan masalah di dunia pendidikan saat ini? Ya, terbukti dengan tadi penelitian dari Oxford University yang tentang pengguna media sosial di
beberapa negara, termasuk Indonesia yang terbesar. Kenapa tidak dihapus kalau gitu, Pak? Yaitu ada cuannya kalau kata Mama sekarang. Berikut bisa diatasi dengan pembelajaran berbasis media interaktif enggak? Ya. Kalau iya silakan dijelaskan, Saudara. Ya, jadi media pembelajaran interaktif adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menunjang, yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa, guru dan materi pembelajaran atau sumber belajar. Yang tujuan utamanya adalah meningkatkan keterlibatan siswa, memotivasi siswa dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Jadi di sini manfaat dari media pembelajaran interaktif. Yang pertama, meningkatkan minat belajar siswa. Jadi antitesis dari dampak konten receh tadi, yang menurunkan minat belajar siswa. Yang kedua, memudahkan pemahaman konsep yang sulit. Jadi tadi pada dampak konten receh tadi terdapat satu poin, siswa kesulitan memahami konsep atau perintah yang terlalu panjang. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Ya, tadi di slide sebelumnya, motivasi belajar menurun, penurunan motivasi belajar. Jadi pangkalannya ya ini terlihat dari manfaat penggunaan media pembelajaran. Meningkatkan retensi informasi, yang mendorong eksplorasi mandiri. Yang terakhir, membantu guru menyampaikan materi dengan lebih menarik dan efisien. Jadi nggak kok ceramah, jadi kita seolah-olah kasih lihat gadget tapi dalam bentuk materi. Ya, sekian pengantar mata kuliah untuk pertemuan pertama hari ini. Yang mungkin ada dari ibu-ibu, bapak, atau bapak-bapak yang ingin bertanya. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan untuk konsep dan ruang lingkup dari media pembelajaran. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita berdoa semoga apa yang kita diskusikan pelajari hari ini tercatat sebagai amal ibadah untuk kita masing-masing. Allah sehingga di beberapa Fatihah. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.